Penelitian yang kami lakukan ini berjudul Kemiskinan Kultural Eks Pengungsi Timur Timur dan Problem Redistribusi Dana Desa Studi Kasus di Perbatasan Nusa Tenggara Timur. Sebagai peneliti adalah saya sendiri, Fiandika Jati Perkasa, sebagai pengajar di Kajian Budaya dan Media UGM, dan saya dibantu oleh Rizky Indra Dewangga dan Salsabila Azhara dari Kajian Budaya dan Media UGM juga. Jadi mengapa penelitian ini penting? Karena saya pikir kita masih menghadapi suatu fenomena yang sangat kompleks, yaitu kemiskinan. Secara nasional memang masih ada sekitar 25 juta orang yang hidup dalam kemiskinan, dan secara khususnya kami fokus di Nusa Tenggara Timur karena memang daerah tersebut adalah salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Kalau dari skala persentasenya masih 19,48%. Dan penelitian ini juga sejalan dengan tema daripada studi ini yang terkait dengan SDGs, bahwa kemiskinan adalah goal nomor 1 daripada SDGs itu. Nah, sebagai subjek penelitian, kami secara khusus ingin mendalami tingkat kemiskinan yang dialami oleh eks pengungsi Timor Leste. Saya pikir itu merupakan suatu novelty dalam studi ini karena jarang diteliti. Dan kemiskinan yang mereka alami tentu berlapis ya, karena mereka sebagai warga baru istilahnya mengungsi dari negara asal mereka yaitu Timor Leste yang penuh dengan konflik di tahun 99, dan mereka harus beradaptasi di daerah baru yaitu di daerah NTT. Studi ini dilakukan di Kabupaten Belu, khususnya di Desa Sadi dan Silawan, di mana konsentrasi eks pengungsi Timur Timur cukup tinggi di kedua daerah tersebut. Jadi apa yang ingin kami potret dalam studi ini adalah memahami dinamika kemiskinan kultural yang terjadi di Desa Sadi dan Silawan, dan sebetulnya bagaimana strategi para eks pengungsi dan warga lokal dalam menghadapi kemiskinan kultural yang dialami. Jadi kami banyak menggunakan teori kultural maupun teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk menganalisis dinamika kemiskinan eks pengungsi di Desa Sadi dan Silawan dalam konsep struktur dan agen. Sebagai temuannya, kami menemukan beberapa hal yang bersifat sangat kompleks. Pertama, bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh permasalahan infrastruktur dan kondisi alam. Di sana kan daerah yang sangat miskin, daerah yang sangat kering, dan itu menghambat mereka untuk bisa berprofesi secara maksimal sebagai petani maupun sebagai nelayan. Jadi infrastruktur saluran irigasi pun juga belum merata. Selain itu ada kemiskinan yang karena permasalahan struktural, yaitu kurangnya sinergi antara lembaga pemerintah, data yang terbatas, forum desa yang eksklusif dan bersifat politis, adanya nepotisme, jadi bantuan untuk warga tak jarang diberikan kepada kenalan aparat desa, dan juga hambatan yang terkait dengan status eks pengungsi yang kurang jelas ya. Mereka kan kadang-kadang disebut dengan warga baru, tapi hal tersebut berimplikasi kepada mereka untuk mendapatkan bantuan sosial. Tak kalah penting yang merupakan penyebab kemiskinan yang sangat kompleks itu adalah kemiskinan karena adat. Jadi kebiasaan patungan menyumbang kepada keluarga atau kerabat saat perkawinan, lamaran maupun kematian, konsekuensinya sangat tinggi bila tidak dilakukan, karena ada yang mengatakan itu bisa mendatangkan sakit, ada sanksi sosial, dihina dan rasa malu dan segala macam hal. Jadi mereka terpaksa harus meminjam uang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ritual tersebut. Tapi terlepas daripada kebiasaan tersebut, kami tidak melihat para warga miskin eks pengungsi Timur Timur itu sebagai suatu lapis masyarakat yang pasif ya. Jadi mereka kita anggap sebagai mempunyai suatu agency atau daya survive, daya adaptasi menghadapi kemiskinan itu. Jadi mereka kadang-kadang bisa melakukan suatu taktik ya untuk dapat tetap hidup. Yang kita temukan dalam studi itu adalah mereka bisa melakukan negosiasi nominal, yaitu mereka meskipun dipaksa ya dalam tanda petik untuk menentukan atau membayar adat tertentu, tapi mereka juga bisa melakukan negosiasi secara nominal. Mereka juga melakukan proses antisipasi terhadap kemiskinan mereka dengan memelihara ternak untuk berjaga-jaga. Mereka juga kadang-kadang merantau, mengirimkan saudaranya keluar dengan harapan untuk dapat membantu perekonomiannya mereka gitu ya. Jadi itu merupakan suatu hal yang mereka lakukan. Jadi mungkin sebagai kesimpulannya, saya dapat mengatakan bahwa
perlu suatu upaya secara kebijakan untuk membantu warga eks pengungsi di daerah Kabupaten Belu tersebut gitu ya, dari mungkin dengan upaya pembangunan kapasitas, data tentang kemiskinan harus di-update, juga ada upaya-upaya untuk ya benar-benar memahami konteks kemiskinan yang multi kompleks tersebut ya. Jadi karena kemiskinan di desa saya di Silawan itu merupakan kemiskinan yang multidimensi karena faktor alam, infrastruktur dan faktor struktural maupun adat ya. Jadi adat yang sebenarnya merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan juga digunakan warga eks pengungsi sebagai sarana untuk mensiasati kondisi kemiskinan tersebut gitu. Tapi sekali lagi masyarakat itu bersifat adaptif dan mampu untuk melakukan suatu siasat untuk keluar dari jerat kemiskinan seperti yang saya tadi sebutkan ya, melakukan negosiasi nominal, menabung, ternak, dan merantau. Jadi mungkin harapannya melalui pernyataan ini dari perspektif kebijakan ada perhatian dari pemerintah daerah untuk terus-menerus melakukan suatu studi dalam upaya untuk memahami kompleksitas permasalahan kemiskinan di desa eks pengungsi tersebut sekaligus menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat guna, konkret, dan berkelanjutan.